Ya. Jadi nanti tolong diambil alih ya, Gerard, Asraf, sama Nanda nanti ya. Yang lain juga seperti ini saya pengennya komentari, walaupun cuma satu-satu komentarnya, tapi semuanya ikut mengomentari. Berarti setidaknya kalian memperhatikan apa yang disampaikan oleh teman kalian. Ya, karena kita berpegang kemarin kepada Apastel edisi 7 dan PPT yang sudah saya berikan, kelengkapannya apa saja di situ. Dan kalimat-kalimat efektif engine yang benar itu sudah kita pelajari dari minggu-minggu yang lalu. Ini judulnya adalah pola asuh orang tua terhadap kesehatan mental remaja di Indonesia. Ini yang berhubungan dengan pola asuh dan kesehatan mental remaja. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Ini yang kata email tadi terlalu tinggi. Siapa yang mengatakan terlalu tinggi tadi? Email ya. Ya, jadi diturunkan terus covernya, logonya ini disesuaikan, jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Jadi paskan posisinya, ini jarak dari logo sampai tulisan disusun ini juga tidak usah terlalu jauh, kira-kira saja. Benar, nama, NPM, kelas, terus program studi, jurusan Politeknik Sriwijaya, Palembang nggak perlu, cukup 2022, karena di kata pengantar nanti juga ada Palembangnya. Di cover orang jarang menuliskan kota. Kalau Politeknik Negara Sriwijaya kan nggak ada pakai Palembangnya kan? Kita cuma Poltek Sriwijaya, apa kan? Polsri kan? Politeknik Sriwijaya. Ya kan? Oke, terus kata pengantar, benar tadi sudah dikomentari. Kalau kata pengantar ini tidak perlu kritik dan saran, karena setahu saya kata pengantar ini hanya ucapan-ucapan terima kasih kenapa makalah ini tersusun. Nah, kamu makalah ini dibuat untuk apa? Terus ucapan kamu terhadap orang yang terlibat di dalamnya, kan gitu kan kata pengantar kan? Gitu. Jadi gunakan bahasa nih, jangan pengulangan kata. Ini saya lihat nama saya tiap paragraf ada itu. Saya mengucapkan terima kasih Bu Nofritika, terus dosen pengampu di atas Bu Nofritika, itu nama saya aja sudah 3, itu pemborosan. Terlalu banyak terima kasih kamu ke saya nanti, ya kan, selalu terkenal saya di kata pengantar kamu nanti. Jadi cukup saja 1 gitu, nggak usah terlalu banyak. Ya, ayo ya. Jadi kondisikan kalimatnya. Terus turun ke bawah. Daftar isi tadi benar, sudah diperbaiki oleh daftar isi Aziz tadi ya, Rahmatullah Aziz ya. Iya, Bu. Yang komentari tadi masih ada babnya, tapi di isinya sudah bagus. Ini sudah covernya tadi kurang dituliskannya ya, judul covernya. Oke, lanjut ke bawah. Nih harusnya halaman ya. Ini juga pengetahuan umum, saya rasa saya nggak perlu bahas, tapi ternyata masih kesalahan. Kalau misalnya kamu menggunakan di daftar isi kata pengantar atau lembar pengesahan, pokoknya sebelum masuk bagian isi, itu kan tulisannya halamannya menggunakan angka Romawi kecil. Posisinya itu di kanan, di tengah, di kiri, di atas, apa di bawah? di tengah. Di tengah bawah, Bu. Di tengah? Tengah bawah. Bawah. Harusnya di tengah bawah. Ya. Nah, ini yang dibuat Ayu adalah di tengah, apa ini, kanan ya. Kanan, harusnya itu di tengah kan, di tengah bawah. Oke, lanjut bagian isi. Bagian isi itu adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sama manfaat. Saya mau lihat dulu latar belakangnya. Latar belakangnya ini sudah benar yang disampaikan oleh Ayu sesuai dengan isi. Latar belakang kenapa dia mengangkat ini, topik ini. Itu dari latar belakang ke menurut WHO itu jangan terlalu jauh spasinya. Kayak terpisah. Spasinya 1,5 ya. Sudah benar belum untuk ininya, untuk latar belakang yang dibuat oleh Ayu?
Latar belakang itu kan isinya bagaimana cara kamu mengenalkan topik kepada orang, kan gitu ya. Mengenalkan topik kepada orang, terus alasan kenapa kamu angkat topik ini. Kan gitu saja pembahasannya. Nah, di sini Ayu sudah memperkenalkan kesehatan mental itu menurut WHO dulu, ya. Harusnya teori saya bilang kalau teori harusnya di pembahasan saja, tapi mungkin Ayu memperkenalkan jadi hal asing bagi masyarakat. Meskipun demikian masih ada orang tua yang menyampingkan, benar itu bahasanya, menyampingkan. Benar itu bahasanya. Coba lihat di KBBI ada nggak menyampingkan ini? Menyampingkan. Apa? Menyampingkan, bukan menyampingkan. Menyampingkan nggak ada ya? Yang benarnya apa, Gerak? Menyampingkan. Menyampingkan atau mengesampingkan? Mengesampingkan. Mengesampingkan. Apa? Mengesamping. Yang benar itu adalah mengesampingkan. Menyampingkan. Indonesia Palembang ya. Nah, menyampingkan ya kan. Bahasa apa itu, Ayu? Yang benar itu adalah mengesampingkan. Ya, mengesampingkan perihal kesehatan mental. Ini bisa dimulai dari sini. Atau misalnya kamu memulai kesehatan mental itu merupakan dasar yang penting bagi seorang karena kesehatan mental akan mempengaruhi bagaimana seseorang memandang dirinya, lingkungan, dan memahami lingkungan sekitar. Bagaimana seseorang memandang dirinya, lingkungan, dan memahami lingkungan sekitar. Maksudnya itu gimana? Memandang dirinya, lingkungan, memahami lingkungan sekitar. Ini dari tadi saya juga banyak sepintas-pintas, kalimatnya terbolak-balik ya Ayu ya. Banyak sekali yang artinya ambigu, terus banyak sekali kalimat-kalimat yang ketaipoan, ejaannya tidak apa, terus ada yang berlebihan seperti saat ini di antara itu harusnya dipisah bukan digabung. Ya. Terus tadi ada kekeluarga tadi banyak juga tuh pertengkaran antara orang tua, ya. Ini ketipuan atau ketinggalan ini perlu diperhatikan juga. Makanya setelah kamu selesai membuat makalahnya, ejaannya juga perlu diperiksa, gitu. Oke, jadi latar belakang nggak perlu terlalu banyak ya, cukup memperkenalkan topik sama alasan kenapa Ayu mengambil topik ini. Apa alasannya Ayu? Apa alasan Ayu mengangkat topik ini? Karena banyak permasalahan mental. Mental. Kenapa? Untuk menghindari gangguan kesehatan mental itu, Bu. Ya, kenapa saya tanya? Karena di latar belakang Ayu tidak jelas latar belakang kenapa Ayu ambil. Mungkin Ayu prihatin terhadap gangguan mental. Contohnya saja artis ada ya, Marshanda. Itu kan mengalami gangguan mental karena pola asuh dari orang tua mereka, orang tuanya yang broken home ya, broken home dari dulu. Jadi dia kurang mendapatkan perhatian sampai dia terkena penyakit bipolar kan. Itu kan dari tekanan batin, dari kesehatan mental, dari pola asuh orang tua kan gitu. Nah itu bisa salah satu latar belakang Ayu mengangkat itu. Kenapa? Karena mungkin keresahan Ayu yang di lingkungan sekitar Ayu
ada tetangga atau mungkin ada teman Ayu atau mungkin Ayu mengambil dari public figure boleh. Kalau kesehatan mental itu memang pola asuh itu memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental dari seorang anak. Pola asuh orang, tapi tidak menyalahkan kalau broken home itu yang akan merusak kesehatan mental anak. Tidak. Ada yang orang tuanya utuh tetapi anaknya juga mempunyai kesehatan mental, terganggu kesehatan mentalnya karena apa? Mungkin anak yang terlalu dimanja, mentalnya juga kena kan. Mental ini kan dalam tanda kutip bukan harus yang kayak yang dalam efek negatif, ya kan? Yang kayak anak pemalu tidak berkembang itu kan berarti mentalnya juga kena, ya kan? Tidak berkembang, gitu. Nah, jadi mungkin bisa salah satu mungkin apa yang menjadi latar belakang Ayu mengangkat itu bisa dijelaskan dalam latar belakang masalah ini. Nah, karena makanya saya tanya, karena di sini Ayu tidak menjelaskan, Ayu hanya menjelaskan gangguan kesehatan mental remaja itu apa saja gitu. Nah, ini harusnya kan pembahasan ini adanya di pembahasan, bukan di latar belakang. Latar belakang itu kan cukup permasalahannya apa gitu. Ya. Boleh lihat untuk latar belakang rumusan masalahnya. Rumusan masalah ini kan ditarik dari latar belakang. Kalau ini pengertian pola asuh, sedangkan Ayu di atas tadi nggak ada membahas tentang pola asuh, hanya gangguan kesehatan mental. Kenapa sampai di rumusan masalah ada pola asuh? Makanya tidak sinkron antara latar belakang dengan rumusan masalah. Kan rumus tulisannya berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atasnya dipisah ya. Dapat diuraikan rumusan masalah ini yaitu, nah ini yaitu, alangkah banyaknya bahasanya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, Ayu ini orangnya royal, tapi dalam bahasa tidak perlu royal yuk, ya kan? Cukup seadanya baik, tidak usah lah nak royal nian, ya kan? Kakek sugar mami pula kamu dipanggil orang bahasa gitu. Pembagian bahasanya terlalu banyak. Cukup saja latar belakang di atas dapat diuraikan rumusan masalah yaitu titik 2 pengertian pola asuh. Di atas tidak ada bahas pola asuh. Ya, bagaimana peranan pola? Nah, berarti di atas peranan pola asuh orang tua terhadap kesehatan mental seperti yang saya jelaskan tadi, lebih kurang seperti itu ya, nanti Ayu kembangkan. Terus bagaimana saya bacanya itu? Bagaimana hubungan pola asuh otang? Nah, otang dulu. Minum aqua dulu yuk kalau nak ngetik ini biar fokus. Yang lain itu perhatikan tulisannya. Kenapa? Ayu lagi banyak masalah ya? Lagi banyak masalah ya yuk? Tidak, Bu. Terus banyaknya kesalahan, padahal perempuan ini harusnya tidak ada salah loh. Oke, untuk manfaatnya bagi penulis, bagi orang tua, terus bagi siapa lagi? Manfaat bagi remaja, berarti pembaca ini maksudnya ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Kalau untuk manfaat itu sesuaikan saja terhadap seleranya penulis mau menyampaikan ke siapa. Lanjut. Pembahasan pengertian pola asuh. Nah, ini ada pendapat. Benar nggak tulisannya seperti itu? Cara mengutip. Tarsis Termuji dalam kurung 2005 spasi titik 2 spasi 1. Benar nggak penulisannya seperti itu? Harusnya tidak ada spasi. Mengungkapkan bahwa, sudah mengungkapkan bahwa lagi. Ya, sama dengan menyatakan bahwa. Kalau sudah menyatakan bahwa, untuk apa bahwa? Tarsis Termuji mengungkapkan pola asuh orang tua merupakan interaksi antara anak dan orang tua. Berpengaruh nggak kalau ada bahwa itu? Tidak ada bahwa nggak masalah kan? Yang penting artinya itu kan, maksudnya maknanya itu dapat kan, gitu.
Pengasuhan. Menurut Slavin dalam Hidayat 2003. Kenapa Slavin dalam Hidayat? Kenapa nggak Hidayat aja langsung? Kalau mau lihat pendapat Slavin, coba buka artikel yang Slavin tulis. Gitu. Jangan, ini nggak salah, tetapi yang pasti-pasti aja. Slavin dalam Hidayat. Berarti kan kamu mengambil artikelnya Hidayat, kan? Ya kan? Yang aku mau berarti kan artikelnya Hidayat. Kenapa Slavin dimasukkan? Mending pendapatnya si Hidayat. Tapi kalau mau pendapat si Slavin, ambil artikel yang Slavin menggunakan itu. Nih, dengan anak kon dalam Tati Kisnawati. Kenapa? Tahun artikel sudah saya sampaikan kemarin itu, kalau untuk menjadi sumber, artikel itu paling lama adalah paling lama 5 tahun, kalau buku 10 tahun. Ya, kalau sekarang tahun 2022 berarti yang kamu ambil itu paling terakhir adalah 2017. Gerard, yang matikan kamera tanpa izin silakan di-remove saja. Ini banyak matikan kamera saya lihat. Ya, Nanda coba diawasi ya. Nanti laporkan ke Nanda saja. Nandanya sakit. Apa? Nandanya sakit. Jadi enggak masuk Nanda ya? Enggak. Oke. Ya, berarti tolong Mbak ya. Gerard sama Asraf ada kan? Baik, Bu. Ya. Oke, yang matikan kamera silakan di-remove saja. Kalau tanpa izin ya. Perhatikan dulu kalau yang izin. Ya. Nah, itu ya, dalam-dalam itu. Jadi untuk sumber ahli yang kamu gunakan itu kalau untuk artikel ya, untuk artikel itu 5 tahun. 5 tahun paling lama. Kalau untuk buku itu 10 tahun. Kalau sekarang 2022 berarti 10 tahun sebelumnya adalah 2012. Di atas di bawah 2012 itu enggak bisa dipakai lagi. Kalau untuk artikel di 2017 ya, 2017 di bawah 2017 itu nggak boleh dipakai lagi. Gitu. Ya, jadi kita update-nya terbaru karena karya ilmiah ini adalah yang terbaru. Kalau yang lama-lama takutnya kita mengambil pendapat orang itu sedangkan pendapat baru ada gitu. Kan orang ini kan pendapat itu kan ada inovasi pembaharuan terbarunya ya kan, pendapat tentang dulu katanya bumi itu bulat, ternyata ada pendapat baru bumi itu tidak bulat ya, tapi bumi itu berputar kan gitu, berubah lagi kan. Nanti enggak tahu saya, nanti ada lagi yang mengatakan bumi itu datar, saya nggak tahu karena orang berevolusi. Jadi makanya gunakan pendapat yang terbaru. Ya itu. Dengan demikian ini kesimpulan ya, harusnya dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan pola asuh adalah interaksi antara orang tua dan anak di mana itu pertanyaan apa pernyataan. Kata di mana itu pernyataan atau pertanyaan? Apa pertanyaan itu? Di mana itukah pertanyaan? Boleh pertanyaan dijadikan pernyataan? Tidak boleh, tidak efektif ya. Coba perbaiki itu. Oke, lanjut. Ini kalimatnya saya nggak mau baca satu-satu. Kamu baca sendiri ulang lagi. Coba terus ke bawah. Penulisannya aja perhatikan. Yang mana yang diefektifkan, mana yang perlu diganti, diperbaiki silakan. Ya, terus. Ini, jangan gunakan tanda yang tidak ilmiah seperti titik hitam ini. Tidak ilmiah. Kenapa tidak kamu gunakan angka 1 atau huruf saja? Angka atau huruf saja. Kan sistematika penomoran ada di QEB ya. Di Apastel juga ada ya. Apastel edisi 7 itu yang pembaharuan. Yang lainnya tentang yang lain itu kamu bisa buka Apastel. Kan edisi 1 sampai 7 itu ada. Yang di 7 itu pembaharuannya, ya kan, tentang daftar pustaka, tentang kalimat kan, yang lain-lainnya kan ada ininya. Oke, turun lagi.
Kesimpulan ini adalah pertanyaan yang ada di rumusan masalah, rangkumannya yang ada di pembahasan baru tulis di kesimpulan. Kan itu intinya. Pokoknya pokok-pokoknya aja ya. Terus saran ini untuk siapa? Kalau tadi di atas manfaatnya untuk orang tua, untuk siapa? Untuk peneliti, orang tua sama remaja. Berarti sarannya juga ke sana. Manfaat dan saran itu harus sinkron. Lanjut untuk daftar pustaka tadi sudah dikomentari. Ini perlu perbaikan ya Ayu ya, karena judulnya itu harusnya di awalnya saja ya yang disampaikan oleh Imelda tadi. Judulnya saja yang di awal yang harus huruf kapital, selebihnya enggak gitu. Coba dibaca lagi apa hasilnya. Ya, baik. Oke. Jelas perbaikannya Nabila, yang lain? Ya, ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Kalau kan kita mau ngutip, nah, Bu, udah kita parafase, itu tuh masih dibuat sumbernya nggak, Bu, yang di sebelah kanan itu, di pengertian? Kalau misalnya kutipan langsung seperti Ayu Nabila tadi, menurut Tarik katanya, misalkan dari itu kutipan langsung. Kalau kutipan langsung kalimatnya dulu baru di belakang, buka forum, misalnya Maulana titik 2 2015 tutup titik di akhir kalimat. Itu kutipan tidak langsung. Oke. Tapi tetap dicantumkan sumbernya. Oh, tetap dicantumkan ini? Tetap dicantumkan. Karena sedangkan gambar saja kamu pakai, sumbernya tetap dicantumkan. Apalagi pendapat orang. Misalnya kamu menggunakan gambar-gambar yang kamu ambil dari internet, itu cantumkan. Kamu ambilnya di www mana? Cantumkan linknya di situ. Ya. Coba ada pertanyaan lagi? Ya, oke, terima kasih Ayu Nabila. Yang kedua siapa Gerar? Silakan dilanjut ya Gerar ya. Baik, Bu. Ya, tolong di handle Asraf sama Gerar. Saya kembalikan ke kalian. Nanti tolong di handle karena saya ada kegiatan lain. Ya, karena kampus kami ada kuliah umum masih ada. Coba nanti ini kan ya, diambil alih, direkam, nanti tolong dikirimkan ke saya. Yang hadir sekarang juga, di screenshotnya jangan lupa dikirim ke grup juga. Nanti hasil rekamannya juga kirim ke saya ya, berupa link ya. Baik, Bu. Ya, baik, saya izin undur diri dulu, saya serahkan ke perangkat. Sampai minggu depan kita masuk ke artikel ya. Minggu depan kita masuk artikel, jadi kamu boleh menggunakan topik ini yang sudah kamu buat ini, atau boleh ganti topik untuk artikel yang kamu buat. Jadi kamu lihat nanti baca-baca artikelnya, kalau materinya minggu depan akan saya sampaikan. Tapi kamu sudah selesai kerangkanya duluan ya. Langkah-langkah isinya apa saja yang mau, artikel sama makalah kan berbeda. Jadi sudah nanti ketika saya sudah menyampaikan materinya, kamu tinggal mengembangkannya saja. Ya, saya izin live duluan. Mohon maaf apabila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan untuk Saudara Akbar dilanjutkan presentasinya. Kontol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerat OTW. Saya akan mempresentasikan makalah tentang pengaruh bermain Aku smartphone dengan siapa di terhadap adalah mobil? Aku dengan siapa di ini covernya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Akbar kanji. Akbar kanji. Untung kanji. Record ini nih. Ini nih di record kalian nih, santai. Jadi tidak ingin kamu. Lama. Udah tuh, stop dulu record yang ini lagi. Ini Gitu. Makanya dari mana ini? Ulang lagi. Ulang-ulang. Assalamualaikum lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah tentang pengaruh bermain smartphone di tempat gelap. Ini covernya, kata pengantar. Puji dan syukur maka kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga saya bisa menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nofritika MPD yang telah membantu saya baik secara moral maupun materi. Saya sangat bersyukur karena telah menyelesaikan makalah ini yang berjudul Pengaruh bermain smartphone. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasa, ataupun penulisannya. Semoga makalah ini bermanfaat untuk perkembangan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Daftar isinya ada novel, kata pengantar, daftar isi pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Dalam misi ada pengertian smartphone dan pengaruh menggunakan smartphone di tempat gelap, kesimpulan dan saran. Setelah itu ada daftar belakang. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia hampir tidak bisa lepas dari smartphone. Saat ini, hampir setiap orang telah menggunakan smartphone. Smartphone sendiri telah berkembang sehingga smartphone memiliki berbagai fungsi sekaligus. Bukan hanya sebagai alat untuk berkomunikasi saja, namun smartphone juga digunakan sebagai media hiburan maupun media bisnis. Sebagian orang menggunakan smartphone di malam hari dengan keadaan kondisi cahaya yang gelap. Alasannya menggunakannya juga macam-macam. Ada yang menggunakan smartphone karena tidak bisa tidur, dan juga ada yang menggunakannya untuk bermain games maupun membuat tugas di malam hari. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Apa pengertian smartphone? Dan 2. Apa saja pengaruh menggunakan smartphone di tempat gelap? Tujuannya ada. Tujuan, berdasarkan rumusan masalah atas, tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui pengertian smartphone. 2. Mengetahui pengaruh menggunakan smartphone di tempat gelap. Isi. 1. Pengertian smartphone. Smartphone merupakan telepon genggam atau telepon seluler pintar yang dilengkapi dengan fitur yang terbaru dan berkemampuan tinggi layaknya sebuah komputer. Smartphone dapat juga diartikan sebagai sebuah telepon genggam yang bekerja dengan menggunakan seperangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan dasar bagi pengembangan aplikasi. Smartphone juga didefinisikan sebagai sebuah telepon genggam pintar yang memiliki fitur canggih seperti email, internet, dan lain sebagainya. Singkatnya, smartphone merupakan komputer kecil yang memiliki kemampuan sebuah telepon. 2. Pengaruh menggunakan smartphone di tempat gelap. Pengaruhnya ada yang pertama, merusak retina mata. Sinar biru yang dipancarkan oleh layar smartphone dapat digolongkan sebagai High Energy Visible Light atau HEV, yaitu sinar yang pada dasarnya memiliki panjang gelombang yang pendek tapi mengandung energi yang banyak. Sinar biru ini dapat menimbulkan kerusakan pada retina mata. Kerusakan dapat terjadi karena paparan langsung sinar biru pada mata dapat menembus bagian luar mata hingga bagian dalam mata. Yang kedua ada meningkatkan risiko kanker. Menatap layar smartphone dalam gelap secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko terkena kanker. Ada penelitian yang mengungkapkan kalau wanita dapat terkena kanker payudara karena paparan sinar biru dan sinar biru yang meningkatkan produksi hormon estrogen yang memicu kanker payudara dan menekan produksi hormon melatonin yang berfungsi untuk menidurkan sel kanker. Selain itu,
Pancaran sinar biru dapat meningkatkan risiko kanker prostat bagi laki-laki. Yang ketiga, kurang tidur. Sinar biru yang dipancarkan dari smartphone bersifat supresif terhadap produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus bangun dan tidur seseorang. Sinar biru dapat membuat otak memerintahkan tubuh untuk terus aktif dan akhirnya kesulitan tidur dan mengganggu jam tubuh yang bisa menyebabkan penyakit berbahaya seperti stroke dan serangan jantung. Yang keempat ada kelelahan otak. Hal ini bisa terjadi karena ketika bermain smartphone sampai lupa waktu dan melewati jam tidur, ketika tubuh tidak mendapatkan tidur yang cukup, bagian otak memerintahkan berbagai fungsi tubuh lemah yang dapat mengakibatkan menurunnya daya ingat. Hal inilah yang membuat otak menjadi lemah dan lelah untuk melewati hari berikutnya dan akan mengalami kesulitan untuk belajar atau bekerja akibat kurang tidur. Selain itu, kurang tidur juga dapat mempengaruhi metabolisme tubuh dan aliran darah ke otak. Yang kelima, meningkatkan risiko depresi. Sebagai efek lanjutan dari kurang tidur yang disebabkan oleh paparan sinar biru, pengguna Kenapa nge-record? Maaf, ngeleng. Lanjut. sehingga dapat mempengaruhi bagian otak yang bertugas untuk mengatur emosi dan tingkat kecemasan seseorang. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulannya, smartphone merupakan perangkat yang memiliki berbagai fungsi. Akan tetapi, smartphone tidak baik digunakan saat keadaan gelap, karena sinar yang dipancarkan oleh smartphone dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada kesehatan. Saran, dalam menggunakan smartphone, sebisa mungkin jangan dalam keadaan gelap atau minim cahayaan. Jika menggunakannya saat gelap, sebaiknya tidak memakainya terlalu lama. Untuk daftar pustakanya bisa dilihat. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Akbar. Apakah ada yang ingin menyangga atau memberikan saran kepada makalah yang dibuat oleh Akbar? Izin Gerard. Ya. Untuk yang bagian daftar kata pengantar, coba lihat. Nah, untuk kata pengantar itu yang pertama, antara judul kata pengantar sama kalimat puji dan syukur itu terlalu dekat. Terus yang kedua, penulisan terima kasih kurang benar. Sama MPD itu PD ada titik di akhirnya. Terus untuk yang daftar isi. Nah, daftar isi itu beberapa kata masih ada yang tulisannya Calibri, bukan Times New Roman. Yang cover itu Calibri masih. Mungkin sekian itu dulu. Terima kasih atas Izin sarannya. mengomentari bar dikit nanti yang dari komentar di Imagan di pucuk tadi nanti kata pengantar tuh nah namun Ibu Novritika itu kan Novritika itu harusnya habis itu koma, ada komanya baru bisa ke MPD. Terus sama di daftar pustaka tadi, daftar pustakanya ke bawah. Nah itu apa namanya? Seperti yang Imal katakan tadi, kalau yang untuk judulnya itu cuma huruf kapital itu di kalimat paling pertama, terus itu untuk judulnya itu harus di garis miring. Kalau mau mengikuti model apa edisi 7. Setelah nanti saya ganti. Oke. Izin mengomentari. Dari Rika. Apa? Tadi kan untuk yang babak satunya itu ada tulisan yang harusnya tulisan miring karena bahasa Inggris, tetapi itu tidak dimiringin. Ada di bab 1.
Yang mana? Itu yang isi-isi ada di smartphone. Oh, yang di telepon itu, nah, smartphone dapat juga diartikan sebagai sebuah telepon. Itu harusnya teleponnya itu dimiring. Sama tadi tuh juga ada di, bentar ya tadi. Di bagian sudah dulu deh guys, nanti dilihat lagi. Makasih. Baiklah, terima kasih. Ada lagi? Izin komentar, Bar. Ya. Boleh lihat di bagian atas, di atas. Bagian itu. Isi. Yang 2A-nya, yang HIV. Yang huruf besar itu nggak perlu huruf miring. Gitu. Nggak perlu dimiringkan. Ya, sudah. Terima kasih. Izin komentar, Bar. Jaraknya banyak, spasinya banyak yang enggak 1,5. Dari itu, nah dari A ke B itu tidak 1,5 itu. Ada lagi? Nah, Apakah tidak ada lagi yang memberikan saran? Tampaknya tidak ada. Oke, baiklah kita selesaikan presentasi hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Akbar telah menjelaskan. Kita akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam.